Ini kenapa selalu saya jadi serep ya, Bu Ustazah, minta maaf kok. Aduh, ya alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai, kegiatan Holaqo Selasa kembali, yang seharusnya Mbak Sasa dan Mbak Liva ini yang jadi koordinator MC-nya ini. Jadi mohon maaf buat semuanya. Kita langsung buka aja ya Bu Ustazah ya. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bahkan tidak tahu ini temanya apa, Masya Allah. Mbak Liva, ini temanya apa ya, Mbak Liva? Ukhuwah Islamiyah. Oh iya, Ukhuwah Islamiyah ya. Siang ini kita akan mengadakan kajian dengan tema mana Bu Ustazah? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ya. Tidak berpanjang lebar, silakan Bu Ustazah dimulai saja. Jazakillah Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan belajar untuk menata diri kita, meningkatkan ikatan di antara kita agar ikatan ini adalah ikatan yang langgeng, yang menjadi ikatan yang terbaik dalam ikatan iman, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Agar kita bisa membedakan seperti apakah nanti prakteknya dalam interaksi ukhuwah Islamiyah dengan ikatan-ikatan yang lain, kita perlu melihat dulu di dalam Al-Quran ada beberapa istilah-istilah yang nanti akan bisa menjadi tolak ukur kira-kira kita ini dengan pertemanan bersama dengan sesama saudara kita, sudahkah ke tingkatan yang hanya biasa-biasa saja atau sampai tingkatan yang paling langgeng, yang paling mulia, itulah tingkatan yang disebut dengan ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Ya, karena nanti ikatan pertemanan di dalam Al-Quran ada menggunakan kata sahib. Sahib bahasa Arab ya, bukan sahib ya bahasa Indonesia. Ya, jadi teman ya karena sahib persahabatan. Karena sahabat itu belum tentu dia teman dekat. Ya, karena sahabat itu adalah nanti yang penting dia hidup semasa dan bersama dengan kita. Itulah persahabatan. Ada ikatan nanti pertemanan yang disebut dengan qarin. Nah, ini teman dekat. Saking dekatnya ini teman selalu korna, nempel dimanapun kita berada. Nah, jadi teman yang begitu dekat, melekat dengan kita. Kemudian ada juga teman ya karena kita ada hubungan cinta, ada hubungan kekasih, ya yang disebut dengan khalil. Ada nanti teman yang memang dia diakrabkan dengan ikatan darah, yaitu qoroba, ya kekerabatan. Tapi di antara semuanya yang bisa menembus sampai ikatan ke surga hanya satu, jika pertemanan itu didasari dengan al-iman, ya, ikatan keimanan itu disebut dengan al-ukhuwah, ikhwah. Nah, kita akan lihat satu-satu dulu, misalnya apa? Di dunia ada nama-nama persahabatan, sahib, yang ternyata berdasarkan dengan latar belakang di mana keberadaan mereka bersama. Ya misalnya
ya di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kalau sahibi bil jambi. Ya, jadi nggak hanya persahabatan itu istilahnya ikatan kedekatan secara emosional, ya posisinya bisa jadi nggak bersama dengan kita jauh, ya tapi dalam surat An-Nisa sahib bil jambi, ya yang disebut dengan sahabat bisa jadi siapapun bil jambi yang dekat dengan kita. Jadi yang ada posisinya di samping kita. Jadi persahabatan ini lebih kepada posisi latar belakang yang sama. Dia bertemu, berinteraksi, walaupun ada ikatan cinta ataupun ikatan ya tidak cinta. Ini nggak ngefek, itu yang disebut dengan sahabat. Misalnya ya seperti orang-orang kafir Quraisy itu menyebut Rasulullah SAW di dalam Al-Quran sebagai sahabat, tapi ternyata mereka tidak baikan dengan Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Ya sahabat kalian itu Muhammad itu tidak gila karena kalian menuduh gila. Ya karena sahabat itu nanti ada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya mereka yang beriman dan ketemu sama Rasul. Tapi yang tidak bertemu sama Rasul namanya sahabat juga, sahabat Quraisy, ya karena hidup sezaman melihat Rasul, tapi mereka tidak beriman. Nah, ya jadi sahabat itu kalau dari sisi bahasa yang penting mereka berinteraksi, pernah bertemu. Nah, maka nanti ada ashabul kahfi, ya sahabat segoa. Ada ashabus sabat. Nah, ini dalam surat An-Nisa ya yang disebutkan sebagai orang-orang Yahudi ashabus sabat yang mereka ya berada di dalam interaksi yang sama, yaitu di Yaumus Sabat ya yang di hari Sabtu. Ya, kemudian juga kaumnya Nabi Nuh kan juga disebut dengan ashabul Madian. Ini kayaknya ayat-ayatnya salah nih. Nggak tepat nih, saya tadi nggak cek lagi kalau 9 ayat 37 ayat 70 nih, coba saya cek. Tadi lupa cek. Oh benar. Tidak sampai kepada mereka berita tentang orang yang sebentar ya. Kaum Ibrahim. Ya benar, ashabu ya 970. Saya ingatnya wal mu'minuna wal mu'minat itu nanti ayat ke-71-nya. Kalau ayat ke-70 benar. Ya, itu kan disebut dengan wa ashabu Madian, ya, sahabat Madian. Nah, ini kenapa disebut dengan sahabat Madian? Ya karena memang kaum Madian yang mereka sehidup ya di kota Madian. Nah, itu disebut dengan ashabul Madian. Nanti ada lagi di surat Yasin ashabul qaryah, yaitu teman sekampung, artinya dia beriman kek, dia cinta kek, dia nggak cinta, ya dia yang penting dia ketemu. Jadi persahabatan itu dalam bahasa Arab yang penting dia ketemu, posisinya pernah bersama ya dengan cinta ataupun tanpa cinta. Itu di dunia. Di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada persahabatan yang disebut dengan ashabul yamin, ada ashabul jannah, ada ashabul shimal, ashabun nar, ashabul masy'amah. Artinya ini ikatan ya orang-orang yang sesurga, ya seneraka, ya mereka disebut dengan ashab, ya sahib. Kan kalau dalam bahasa Indonesia sahib itu kayaknya udah deket banget dan nggak mungkin nyakitin, nggak mungkin nyebelin kan gitu kan. Ya, kalau dia nyakitin, dia mengkhianati, berarti dia sudah mengkhianati persahabatan kita. Nah, itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab ya sahabat itu dia tergantung kebersamaan pada saat itu. Posisi di mana mereka bersama, itulah disebut dengan sahabat. Ternyata persahabatan ini ada bisa ke surga, ada bisa ke neraka. Sekarang ada yang disebut dengan qarin, ya teman dekat. Nah, teman dekat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, kalau teman dekat kamu bisa jadi nggak hanya manusia, tapi teman dekat kamu, pilihan kamu, mau setan yang menjadi teman dekat kamu, ataupun malaikat yang menjadi teman dekat kamu. Karena
malaikat ataupun setan ini disebut oleh Allah dengan istilah qarin. Dan gak hanya malaikat atid nanti, malaikat yang selalu bersama dengan kita, ya itu selalu akan bersama kita, tergantung ya pilihan kita. Karena kalau setannya deket, ya malaikatnya jauh. Kalau malaikatnya deket, setannya menjauh. Allah menyebutkan dengan qarin. Misalnya qarin itu adalah setan. Nah, itu kan disebutkan dalam surat An-Nisa. Ketika di ayat ini ya, orang-orang yang dia menghalangi untuk bersedekah, menghalangi untuk orang berbuat baik, bisa jadi bukan ada orang lain yang menghalang-halangi mereka, tapi qarinnya, setannya yang menghalang-halangi mereka untuk bersedekah. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarina. Ya, ada juga qarin itu adalah manusia. Ya, misalnya dalam surat As-Saffat, jangan sampai nih kita salah ya memilih teman dekat ya, karena di dalam surat 37 ya, surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini ya, di ayat yang ke-50 ya sampai ke 55 ya, pada saat di surga ya, fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Di surga itu ada kalanya orang-orang duduk kan saling berhadap-hadapan ya, saling berkomunikasi, sampai suatu hari dia mencari mana nih qala qailu minhum, orang yang ada di surga ini bertanya, loh kok ini kanali qarin, dulu tuh aku punya temen deket, kenapa kok tidak dia jumpai di surga, padahal waktu di dunia itu qarin, temen deket, tapi kenapa begitu di surga enggak ketemu ya. Ternyata ya di ayat-ayat yang berikutnya ya, penyebabnya bisa jadi ya karena mereka itu yaqulu innaka laminal musaddiqin ya, karena sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang benar-benar yang membenarkan ya hari kiamat. Jadi karena kita adalah orang yang kejujuran, keimanan terhadap ya hari kiamat, tapi bisa jadi ternyata temannya itu bukan teman dekatnya, yaitu bukan orang yang beriman seperti kita ya. Dan ditemukan temannya di mana ya, di ayat yang ke-55 itu fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Nah, ternyata temannya itu ada di neraka jahanam. Artinya teman dekat ya nggak menjamin, bisa jadi teman dekat ini yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Berarti tidak menjadi pilihan untuk kita berteman dengan istilah qarin. Ya, tidak menjadi pilihan untuk berteman dengan istilah sohib, karena ternyata ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Terus ada lagi di dunia kadang kita ikatan pertemanan karena cinta kasih, yaitu istilahnya kalau di Al-Quran adalah khalil. Seperti apa? Ya misalnya dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah sampai menjadikan Nabi Ibrahim itu sangat dekat dengan Allah karena Nabi Ibrahim disebut oleh Allah sebagai Khalil. Itu surat An-Nisa ayat 125. Jadi mulianya Nabi Ibrahim enggak hanya sebagai nabi, tapi mulianya Nabi Ibrahim juga Allah yang mengangkat Nabi Ibrahim itu juga ya sebagai Khalil.
Ya, inna Ibrahim ya wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Nah, kita kan berarti kepingin juga kalau hubungan di dalam cinta kasih di dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya dari Allah Subhanahu wa taala ya sebagai kekasih ya, bisa jadi kan kita menganggap wah ini pilihan nih ya, kita kepingin seperti Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai kekasih, kita juga pingin mengangkat seseorang sebagai kekasih. Tapi ternyata kekasih-kekasih yang kita jalin di dunia nggak menjaminkan pasti masuk ke dalam surga. Karena nih kita lihat di dalam surat 43, dalam surat Az-Zukhruf. Dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau al-akhilla, nanti di hari kiamat memang al-akhilla, orang-orang yang pernah saling mencintai waktu di dunia, ternyata begitu dipertemukan di padang mahsyar, bukannya menunjukkan cinta kasih mereka, tapi ternyata begitu mereka dipertemukan di padang mahsyar, apa yang terjadi? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Loh kok malah saling bermusuhan? Ya Allah, kok bisa di dunia saling cinta kasih? Kita mencintai suami, kita mencintai anak, kita mencintai teman. Allah aja mencintai Nabi Ibrahim sebagai khalil, mengangkat ya sebagai kekasih, kan kita juga boleh dong cinta kasih kita ya kepada orang-orang yang kita cintai, ya itu juga sebagai khalil. Tapi ternyata di padang mahsyar nggak semua cinta kasih itu langgeng. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, ya semua yang saling mencintai nanti ketemu justru akan saling bermusuhan kecuali mereka yang muttaqin, yang mencintai atas dasar takwa. Kemudian kita lihat lagi ada yang memang menjadi dekat ya karena ikatan darah. Kalau yang sebelumnya nggak ada ikatan darah ya, ketemu ya karena mungkin punya latar belakang akademik yang sama sehingga bikin komunitas ya, yang tadi sohib ya, yang bisa jadi ketemu dengan latar belakang minat yang sama dalam berbisnis. Nah itu kan ada komunitas ini, komunitas jualan ini, komunitas jualan itu sohib. Dan bisa jadi begitu kita ketemu awalnya hanya sebagai komunitas ya, persahabatan karena punya latar belakang kepentingan yang ketemu terus, akhirnya punya visi dan misi yang sama, lalu akhirnya saling mencintai menjadi al-akhilla ya, bukan awalnya punya ikatan darah ya, ketemu karena pas ada kesamaan aja ya dalam orientasi, dalam visi dan misi. Nah, itu bisa jadi orang lain ya yang nggak ada ikatan dekat darah dengan kita. Di Al-Quran juga ada pertemanan ini yang memang dipaksakan dengan ikatan darah, namanya ya teman kekerabatan. Ya, misalnya kalau pakai surat Al-Baqarah ya di ayat ke-215, bahkan dalam bersedekah pun Allah menyuruh kita beda dengan zakat. Kalau zakat ya berarti kan yang wajib untuk 8 musonaf yang nggak ada hubungan darah, fukoro, ya miskin, ya mu'alaf, yang punya hutang. Tapi ketika surat Al-Baqarah ayat 215 bercerita tentang infak, tentang sedekah yang 97,5%, kan kalau zakat itu 2,5%, yang 97,5%, Allah menyuruh ada kalanya kamu
ada solidaritas dengan ikatan darah. Ya, ketika mereka bertanya yas'alunaka madza yunfikun, bertanya tentang infakul ma anfaqtum min khair, yang penting infaknya yang baik-baik. Buat siapa? Falil walidain, buat kedua orang tua. Ya, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin. Jadi kerabat dulu, ikatan darah dulu, baru ya ikatan kebutuhan secara sosial, konsumtif. Nah, Allah pun mengakui ada bahkan alokasi kita digunakan untuk pertemanan kekerabatan. Dan kekerabatan ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Nah, nanti dalam pertemanannya kan pasti beda, yaitu ketika berinteraksi. Kalau yang mahram berarti ada batasan-batasan aurat, yang bukan mahram juga ada batasan-batasan aurat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, tapi ternyata gara-gara kekerabatan, ya gara-gara komunitas, gara-gara cinta kasih, Allah ingatkan, warning, semua itu bisa jadi bukan mendatangkan cintanya Allah, bukan mendatangkan rahmatnya Allah, tapi bisa mendatangkan murkanya Allah. Murkanya Allah. Waduh, ya ternyata sedarah daging itu nggak menjamin juga masuk surga nanti, ya hanya dengan ikatan darah daging nggak menjamin juga kita masuk ke dalam surga. Padahal kan kita kepengen masuk surganya sekeluarga. Berarti kita harus mencari pertemanan yang benar-benar, mau dia keluarga kek, mau dia bukan keluarga kek, mau dia sekomunitas kek, pokoknya siapapun yang kita inginkan, yang kita sukai, yang kita bersamai, yang kita ketemu, pengennya semua ketemunya kita ini akan menjadikan kita bekal untuk masuk ke dalam surga. Kan kita pengennya seperti itu. Ya, mau sedarah kek, mau sekomunitas kek, pokoknya siapapun yang pernah bertemu dengan kita, mereka harus menjadikan kita saksi ya pertemanan yang bisa langgeng masuk ke dalam surga. Ya karena kalau kita tidak menemukan itu, gimana tipsnya, gimana caranya biar ikatannya itu langgeng, ngeri dengan surat At-Taubah ini. Karena surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan semua ikatan darah, ya, ikatan finansial yang kamu lakukan, ikatan kepentingan, komunitas yang kamu jalin, ya bisa jadi itu akan mendatangkan murkanya Allah ketika kejadiannya seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-23 sampai 24. Sebentar deh. Tamu. Iya, ada tamu. Alhamdulillah masih ada anak yang bisa dipanggil. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-23 sampai 24. Dimulai dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jangan sampai nih ya yang terdekat ikatannya sama kamu, yaitu bapak-bapak kamu, ya, kemudian saudara-saudara kamu, aulia inistahabul kufru alal iman. Dia menjadi pemimpin kamu, wali kamu yang justru malah membuat kamu lari dari keimanan dan menyukai kekafiran. Ini dimulai dari memang itu bapak kita, memang itu adalah saudara laki-laki kita yang menjadi wali kan. Tapi jangan sampai ya ikatan darah itu nggak bisa nggak bisa kita pilih. Tapi Allah cuma minta jangan sampai ya bapak kamu, wali kamu malah menjerumuskan kamu dalam kekufuran. Nah, ini yang pertama. Sedangkan di ayat yang ke-24-nya, Allah ingatkan lagi, enggak cuman bapak dan wali kamu, ya, tapi katakanlah, ingkana aba'ukum, kalau bapak-bapak kamu, anak-anak laki-laki kamu, saudara kamu, ya pasangan kamu, keluarga kamu,
harta yang kamu cari, bisnis yang kamu takut rugi, rumah yang kamu sukai, ahabba ilaikum, ternyata lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Apa ancamannya? Fatarabbasu, awas ya. Kita mah lebih takut kalau diancam pakai awas. Karena kalau pakai awas bisa jadi nanti begitu ketemu, entah apa yang terjadi. Ya kayak seorang wanita dia cemburu, kan bisa jadi kalau ketemu sama perempuan yang membuat istilahnya merusak rumah tangganya karena cemburu sama suaminya, ya maka bisa jadi nih, kalau ketemu sama perempuan ini awas ya. Nah, kalau udah dibilang awas ya kebayang nggak mau diapain? Gemes saya. Ya kan? Ya kalau dia ntar gue pukul, udah ketahuan dipukul. Tapi kalau udah awas ya, ya Allah, ya bisa jadi mau diapain kan gitu. Nah, Allah menggunakan kata fatarabbasu, tunggu ya, awas ya, karena Allah ya begitu cemburu. Dan Allah hanya membayangkan cemburunya Allah, kamu bisa bayangkan dengan cemburunya seorang perempuan. Perempuan tuh kalau udah cemburu, ya habis. Sadis gitu kan. Nah, ini. Jadi orang kalau udah cemburu itu kan sadis. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti itu. Nah, artinya ternyata barometernya mau dia kerabat kek, mau dia hubungan bisnis kek, mau hubungan apapun, ikatan apapun bisa membuat Allah marah. Ya, jika gara-gara ikatan itu membuat kita maksiat sama Allah. Nah, dengan demikian berarti apa? Waduh, pengennya sekali lagi nih, kita maunya, mau dia temen, mau dia kita kenal deket, mau kita akrab, pokoknya kita pernah tahu mukanya, kita pernah tahu namanya, kita pernah ketemu, ya apalagi kalau itu kerabat, orang-orang yang pernah bertemu dengan kita, kepinginnya mereka lah nanti yang akan menjadikan kelanggengan masuk ke dalam surga. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, ya hadis riwayat Muslim, ini hadisnya panjang sekali. Saya lupa tadi mencantumkan di sini. Karena hadis ini ketika di padang mahsyar saat para nabi ya akan melintas jembatan As-Sirat. Nah itu Rasulullah SAW kan memberikan keutamaan. Ya, pertama kan untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu siapa yang memang umatnya Rasulullah SAW yang menginginkan untuk masuk surga tanpa hisab, mereka akan disegerakan oleh Allah dari padang mahsyar tanpa dihisab, tanpa dimizan, biar rombongan bareng ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di jembatan As-Sirat ya walaupun kita nggak kenal dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan para nabi, tapi karena ikatan yang sama yaitu al-iman, itu akan menjadikan kita rombongan bersama-sama dengan mereka. Nggak hanya itu, ya begitu kita masuk ke dalam surga, semua orang sudah dipertemukan ya dengan keluarganya, ya dengan ke atas, ke samping dan ke bawah. Ada nih khusus untuk orang beriman. Dia mencari bukan sekedar saudara, tapi siapa yang dia cari? Ya, yang dicari adalah teman yang dulu ikatan iman membuat mereka beribadah bareng-bareng. Nah, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana temanku? Ya, dulu aku sholat bareng, dulu aku ngaji bareng, dulu aku berhaji bareng, dulu aku berjihad ya, jihad itu kan macam-macam. Jadi aku itu selalu bareng-bareng. Tapi kenapa kok tidak aku jumpai mereka di dunia? Syafaat tidak hanya dari Rasul, tapi syafaat bisa jadi dari teman-teman itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Carilah temanmu
ya bisa jadi dia masih ada di neraka tanpa melihat bagaimanakah kualitas ibadahnya temannya yang di neraka. Allah hanya menyuruh temannya yang ada di surga yang memang ada ikatan cinta dengan iman, kepingin bareng juga masuk ke dalam surga. Hanya dengan bawa kartu pas itu, Allah mempersilahkan, bawalah teman-temanmu, carilah teman-temanmu yang ada di neraka agar mereka masuk ke dalam surga. Nah, tanpa melihat kualitas ibadah itu. Ya, dari sinilah akhirnya apa? Kalau teman-teman baca Imam Syafi'i, Ibnu Jauzi, itu kan jika sudah di siang hari, di sore hari bertemu ya dalam majelis ilmu, bertemu dalam majelis kebaikan, sebelum berpisah kan mereka selalu berkata, kalau nanti kalian masuk surga, kalian tidak menjumpaiku, tolong cari aku di neraka. Ya, ini karena memang atas dasar ikatan iman. Jadi ikatan yang semua didasari dengan al-iman. Ya, semua dicinta bertemu bukan karena sekedar satu visi dan misi dalam urusan dunia, dalam satu latar belakang negara, latar belakang daerah, latar belakang selera, enggak. Ya kita bertemu karena apa? Karena al-iman. Iman ini yang menyatukan kita karena Tuhan kita sama, yaitu Allah. Allah lah yang menyatukan kita. Nah, bahasanya adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Ikatan persaudaraan Islam, yaitu atas dasar iman. Tapi iman ini akan disebut dengan langgeng kalau memang semua menjadikan bertemu atau berpisahnya kita, cinta dan bencinya kita, ya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang ada dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, kalau kamu memang mengaku beriman dalam ikatan ukhuwah kamu, berarti masing-masing harus punya ikatan dekat dengan Allah. Ya. Maaf, kalau kamu tidak punya ikatan yang dekat dengan Allah, Allah pun akan sulit menyatukan hati-hati kalian. Karena ikatan al-iman ini nggak bisa dipaksakan. Ikatan iman ini nggak bisa kita rekayasa, nggak bisa. Ya, karena dalam surat Al-Anfal di ayat ke-63 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang mengikat hati-hati mereka. Bahkan ditantang sama Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalaupun kamu infakkan semua yang ada di bumi, wah kamu kasih hadiah, kamu siapkan banyak jamuan-jamuan, ya pokoknya kamu penuhi, kamu layani ya kebutuhan dunianya. Apa kata Allah? Ma allafta baina qulubihim. Enggak bisa kamu menyatukan hati mereka. Pengen banget nih kita ngeklik aja gitu dengan teman kita ini, dan nggak cuma ngeklik ya dengan teman kita di dunia ini, pengennya kan juga langgeng di akhirat. Atau orang tua dengan anak, ya Allah kepengen banget ngeklik sama anak kita, ikatan darah nggak bisa dibohongi, tapi kenapa ya kok hatinya dengan hati kita nggak bisa ngeklik. Mau tuh ibunya bikinin masakan apapun, diperlakukan kayak bagaimanapun itu anak, ya maaf, itu tidak bisa mengikat hati-hati manusia. Karena walakinnallaha allafa bainahum, karena Allah yang menyatukan dan mengikat hati-hati di antara mereka. Kenapa demikian? Innahu aziz, karena Allah maha perkasa. Ya, soal menaklukkan hati itu bukan sekedar ikhtiarnya manusia. Soal menaklukkan hati ada kuasa Allah. Allah yang membolak-balikan hati seseorang. Dan hakim, Allah pasti bijaksana. Jadi, ya kalau kita menginginkan pertemanan, bertemu dengan siapapun, orang-orang yang beriman,
dan ini langgeng bisa sampai mendatangkan ridho Allah dan menjadikan langgeng nanti kita masuk ke dalam surga, kita harus mengikat hati-hati kita semua, ya, satu tujuan, ya, satu harapan bahwa kita bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu dikomunikasikan karena setiap ucapan kan doa. Makanya kalau orang-orang Arab tuh udah biasa mengatakan anna uhibbu fillah, saya mencintaimu karena Allah. Ya, ayyuhal ikhwatu fillah, wahai saudara-saudaraku karena Allah. Kenapa dibiasakan uhibbuka fillah? Jadi kalau saya itu sama beberapa teman-teman ya, ibu-ibu taklim, gimana Ustazah biar kita maksudnya kepengen syar'i tapi rada-rada keren. Ya udah, kalau memang kangen sama suaminya bilang miss you fillah, kan gitu. Ya, love you fillah, kan gitu. Karena kalau uhibbuka fillah kayaknya gimana gitu, saya mencintaimu karena Allah. Itu kalau bilang saya mencintai karena Allah, Ustazah, belum tentu suami itu malah jadi seneng, bisa jadi suami malah takut. Kenapa? Emang kamu mau mati apa? Kan kadang gitu. Aku mencintaimu karena Allah. Jadi kalau udah pakai nama-nama Allah tuh kayaknya udah udah takut ya, istrinya tuh lagi sakit berat. Ya, mungkin kalau lisan kita tidak terbiasa ya, karena memang mungkin bahasa lisan itu agak kaku, biasakanlah di WA. Kan kadang kita kalau romantisnya sama suami kan bisa jadi cuma di WA doang. Iya. Ya kan? Nggak sih. Begitu ketemu mah biasa aja, pasal dari pagi miss you, wah, love you, pluk, 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 banyak banget. Tapi begitu ketemu bisa aja, ya kan? Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk mensosialisasikan dan biasa mengucapkan yang positif, mungkin tidak dengan lisan tapi dengan tulisan. Ya, kalau pergi fi amanillah kan kadang gitu. Suami saya gitu, biasa bismillah tawakkaltu Allah, OTW pulang. Ya udah kita biasanya aja fi amanillah. Anak-anak juga fi amanillah. Kan biarin deh WA-nya doang yang jago bahasa Arab, ya minimal kan begitu. Kayak teman-teman kan gitu. Jazakumullah khair. Oh, coba kalau ketemu, thank you. Lah, kemana jazakillah? Kadang jazakillah ya ahsanul jaza kan kadang gitu. Ya, kalau ketemu, mana bahasa Arabnya? Takut nggak fasih. Yang penting mah disosialisasikan lewat WA dulu. Ya kayak apa? Biar kita nggak kena penyakit ain kan? Nah, kadang kan auto text tuh. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, itu biasa kan? Nah, pokoknya apalagi yang udah pakai stiker, langsung stiker. Itu kan di bahasa WA. Nah, coba kalau di hari-hari suka lupa tuh ya bahasa-bahasa seperti itu. Nah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita serius. Ayo, kalau kamu memang kepingin kekerabatan kamu, pertemanan kamu dengan latar belakang apapun, ini semua dimulai agar menjadi ikatan al-iman fillah, dimulai dari kata-kata yang positif. Nah, itu. Jadi kalau love you, tambahin fillah. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Apa pakai huruf Latin aja, nggak usah pakai huruf Arab, karena kan huruf Arab kadang kan nggak ada barisnya, nanti ya bingung. Apalagi kalau pakai bahasa uhibbu, ya nanti taunya ini dulu uhibbu superme kan gitu kan. Ya, jadi udah pakai bahasa campur-campur ya, miss you fillah, love you fillah, tambahin semuanya fillah. Ya, kenapa? Karena agar kalau kita sudah menyatakan semua kita cintai karena Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menaklukkan hati seseorang. Kayak Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab mudah sekali di titik paling dahsyat dia ingin membunuh Rasulullah kan? Tapi ternyata di saat itu justru saat mendengar
surat Toha yang dibaca ya oleh di rumah adiknya, itu kan Umar langsung gemeter ya, dan meresap di dalam hati kalau selama ini dia miskomunikasi ya, misunderstand tentang Rasulullah ya. Al-Quran ini bukan syair, bukan sihir. Ya dimulai dari apa? Dari kata-kata positif Rasulullah kan. Rasulullah sering berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar. Nah, itu positive thinking. Nah, kita juga begitu. Ya Allah, ya pengen ini nggak sekedar ikatan anak, nggak sekedar ikatan suami, kan kepingin reuni akbar di surga, nggak kepingin ini cuman halakoh Selasa, ya. Tapi kita kepingin ketemu ya sebulan, seminggu sekali, sebulan 4 kali, tapi ini akan menjadi saksi kalau pertemuan kita adalah pertemuan yang benar-benar atas dasar iman. Nah, dengan kita sering-sering mengkomunikasikan ya atas nama Allah. Ya, aku mencintaimu karena Allah. Ya, ini dimulai dari lisan kita. Ya, sebab di ayat yang di poin yang kedua ini dalam surat Al-Hujurat ya ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang beriman itu pasti bersaudara. Ya, kalau dia tidak bersaudara dalam ikatan iman berarti dia tidak beriman. La imana illa bil ukhuwah. Enggak disebut orang beriman kalau dia tidak berukhuwah. Jadi persaudaraan ini maksudnya persaudaraan karena iman ya. La imana illa bil ukhuwah. Enggak disebut iman kalau dia tidak ikatan ukhuwah. Wala ukhuwata illa bil iman. Enggak disebut dengan ukhuwah kecuali atas dasar iman. Nah, berarti kita kepingin dimulai dengan kata-kata positif semua. Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ya, love you fillah ya, pokoknya semua ya kita karena Allah. Jadi jangan cuman lagi nasehatin orang ya, aku nasehatin karena cinta sama Allah ya. Saya ada satu kasus, ustaznya gimana ya, ya dia ngomong ini nyakitin banget, tapi di bawahnya semua aku dasari karena cinta. Udah, kalau dalam rangka menasehati dia bilang nasihat ini karena Allah, ya karena dia butuh keistiqomahan dalam batinnya. Karena ketika orang menasehati kan itu sedang sedang bergejolak tuh di hatinya. Nasehatin karena benci atau nasehatin karena cinta. Itu kan kita kan begitu. Kalau lagi kesel kan, ya Allah, saya pengen ngomong nih. Ngomongnya karena Allah, ngomongnya karena kesel ya, ngomongnya karena kan gitu. Nah, dia biarkan, berarti dia sedang menata dirinya kalau dia sedang berupaya menasehati saudaranya karena Allah. Kita hargai, jangan kita marah ya, karena dia butuh kekuatan dari lisannya sendiri, dari tulisan sendiri bahwa dia benar-benar karena Allah. Nah, sekarang kita yang dinasehati ya kembali kepada respon positif kita. Ya, kalau memang itu tidak terjadi, ya anggaplah ini satu cermin ya, spion dari lain. Kan bisa jadi ya kita bisa melihat diri kita itu berbeda-beda. Kalau kita melihat cerminnya itu dari belakang, kan bisa jadi yang kelihatan cuman bokongnya kita. Ya, kalau kita ngelihat dari samping kiri kan bisa jadi samping kirinya kita. Ya, mau dia salah atau enggak salah menilai kita, ya itulah anggap ya sebuah respon positif aja yang kita terima. Ya, adapun tapi kan nyebelin banget itu nasihatin karena Allah, nggak usah nyebelin. Karena apa? Ya kita hargai bahwa dia itu ya sedang berjuang banget. Karena saya belajar dengan saya aja. Kita kan kalau lagi pengen nasihatin anak, ya antara kita ini nasihatin karena cinta dengan nasihatin karena lagi kesel, itu kan bisa jadi lagi gejolak nih. Ya, mama tuh nggak marah. Ada gitu. Umi tuh nggak marah sama kamu. Umi tuh cuma ngasih tahu kamu. Nggak marah kok, tapi matanya melotot. Nah kan gitu. Nah ada kalanya kan, matanya memang udah besar. Iya kadang kan gitu, mata udah besar. Ya nggak marah tapi kok begitu. Jadi saya kalau
misalnya lagi dikomentari sama anak saya, Umi marah ya, Umi lagi nggak marah, enggak, Umi lagi ngambek. Ya kalau ngambek begini nih gitu kan, jadi Umi nggak marah ya, enggak, ya Umi tuh lagi ngambek. Kan gitu kan. Karena kalau marah kan kita kena sendiri sama hadis Rasul, la taqdab falakal jannah, jangan marah bagi berdosa. Bilang enggak Umi lagi marah sama ayah ya, enggak Umi nggak lagi marah, Umi lagi ngambek sama ayah. Oh, karena kalau marah bisa jadi karena benci, kalau ngambek bisa jadi ya karena biar ayah perhatian. Umi lagi ngambek nih. Gitu. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Kan boleh ngambek ya, tapi jangan boleh lebih dari 3 hari. Jadi saya kalau ngasih tahu sama anak saya, Umi lagi marah sama ayah ya, enggak, Umi lagi ngambek. Biarin ayah itu dulu nyolek duluan, ya kan gitu. Jadi biarin aja kita lihat ayah gimana. Tapi kan kalau udah sehari 2 hari, ya udah deh ngambeknya selesai. Terus juga kalau saya lagi ngomong keras sama anak saya gitu kan, Umi lagi marah apa lagi tegas? Umi nggak marah, Umi lagi tegas nih. Oh, Umi lagi tegas ya, Mi? Ya. Jadi saya menghindari banget anak saya bilang anak saya tuh marah. Ya, karena kata-kata itu kan bisa membuat down kita sendiri. Ya, mama marah, mama nggak sayang sama aku, kita kan sedih banget, ya kan? Ya udah, saya ganti. Nggak ada orang tua itu marah, yang ada orang tua itu tegas kalau kamu bersalah. Nggak ada ya istri itu marah sama suami, yang ada istri itu ngambek, ya sama suami. Saya bilang sama suami gitu, ya kamu kalau ngelihat aku begini-begini jangan didefinisikan marah. Ya, karena kalau marah kan identiknya dengan kebencian. Aku tuh lagi ngambek, kenapa? Karena bisa jadi ya udah gaya kayak apapun ya ditengok kan gitu kan. Ya ngambek lah. Ya, ini jadi bahasakan dengan bahasa jangan dengan konotasi yang negatif. Karena kalau marah itu ngeri ya, la taghdab falakal jannah. Nah, kemudian kalau disebut dengan persaudaraan iman, berarti nggak dibatasi dengan latar belakang apapun juga. Mau dia istilahnya dari daerah mana, mau dia ini ya bukan masalah agama ya, pasti harus iman, ya bukan kafir. Nah, pokoknya ya mau dia dengan latar belakang apapun, yang ketika kita menginginkan semua pertemuan kita adalah al-iman, al-ukhuwah, ya moga-moga ya ini yang nanti bisa menjadikan syafaat. Ya, cuman 2, kita mau memberi syafaat atau kita mau dapat syafaat kan gitu. Ya, pastilah kita kan nggak mau yang mendapatkan syafaat. Kalau kita yang mendapatkan syafaat berarti kita udah kejebur duluan di neraka. Nah, kita kepingin yang memberikan syafaat. Caranya apa? Siapapun, dimanapun orang ketemu sama kita, kita akan buat ini ikatan yang terbaik, yaitu kita bertemu karena Allah. Ya, jadi ayo kita positive thinking, ayo kita idealisme. Jangan kita doain ya biar saya begini, ya berarti maaf, kita ini sebagai penerima syafaat. Tapi jadilah kita orang yang selalu menginginkan memberikan kebaikan, memberikan syafaat. Ya minimal tadi, ya dengan kita memulai dengan kata-kata fillah, ya kemudian ya kita juga berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau siapapun orang-orang yang beriman yang bertemu sama kita, yang kita ingat, kita kenal atau enggak, ya Allah moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan ya yang Engkau ridhoi, pertemuan yang Engkau cintai, pertemuan yang karena Allah. Nah, sekarang kenapa kok kita menginginkan semua pertemuan kita, ya ikatan kita, interaksi kita itu adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ini akan memberikan syafaat pertama kali untuk bertemu, persiapan masuk ke dalam surga ya dengan firman-Nya Allah itu,
Ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena aku? Adiluhum. Ayo semua berkumpul. Suami istri yang aku mencintaimu karena Allah, ya bukan karena sekedar suami, tapi ya ini semua karena Allah. Orang tua dengan anak yang mencintai karena Allah. Ya, teman dengan teman yang mencintai karena Allah, murid dengan guru yang saling mencintai karena Allah. Dengan firman Allah, aina mutahabbuna fi jalali. Udah, langsung tuh semuanya berkumpul. Tinggal nanti dari perkumpulan orang-orang yang saling mencintai ini dibuat ya berpasang-pasangan yang pernah saya bahas ya, yang CLBK atau yang cinlok, ya semuanya harus dipastikan dulu bertemu dalam satu naungan di padang mahsyar, yaitu la dilla ila dilli. Tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Modalnya adalah mencintai karena Allah. Nah, kemudian juga orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya satu keistimewaan. Misalnya apa? Ya, hal yang sederhana aja deh. Man satara aiba akhihi. Ya, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah pun akan tutup aib-aib dia nanti di hari kiamat. Kalau memang bukan lagi momen untuk menyelesaikan masalahnya, nggak usah ember. Ya cerita sama orang kalau kita tahu tentang dia. Tadi pagi suami saya bilang gini, Mi, kamu nggak minta diurut gitu kan? Saya bukannya nggak mau diurut itu ada dua, diurut kebutuhan sama diurut keinginan. Kalau diurut kebutuhan berarti memang ini urgen, misalnya keseleo, ya salah urat kan gitu. Nah, itu kebutuhan dan daerah situ aja yang saya akan urut. Tapi kalau dia keinginan, ya namanya orang ya kalau lagi capek kan kepengennya diurut. Nah saya nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Ya kan? Sebab saya lebih memilih tukang urut yang tidak kenal lingkungan saya. Ya, karena kalau dia tidak kenal jadi saya pilih-pilih banget tukang urut. Pertama, kalau lagi ngurut, jangan pakai komat kamit, jikir ini jikir itu dah. Saya pernah pengalaman sebab saya bilang, jadi dia ngurut saya, terus ngurut anak saya bilangnya apa? Nih, apa kayaknya nih lagi didatengin ya sama kakeknya. Enggak, bapak saya udah meninggal. Lah, bagaimana caranya? Itu lagi nengokin. La ilaha illallah, saya bilang, mau dibuka nggak auranya biar ngelihat. Saya bilang udah, saya udah sembuh deh. Saya bilang udah apa namanya, nggak usah apa kalau memang mau ngurut udah ngurut aja. Saya mau tidur, saya bilang nggak usah ngomong-ngomong macam-macam. Udah besok nggak mau lagi. Ya ada lagi ngurut. Ini kayaknya nih anaknya ini nih apa ada fleknya di paru-paru. Dari mana ibu ngelihat fleknya gitu kan? Ini saya lihat nih di paru-parunya. Saya bilang ya udah besok saya ronsen, saya bilang gitu kan. Artinya aduh hati-hati banget. Atau mereka yang kenal sama lingkungan kita gitu kan. Karena beberapa yang saya cocok itu ya udah almarhum ya. Covid ini kan benar-benar tukang urut itu banyak yang kena. Udah ada yang kenal dengan lingkungan saya bilang dipanggil aja, enggak, saya bilang enggak mau. Kenapa? Saya mencoba untuk mengurangi dosa. Kenapa? Ya maaf kalau tukang urut yang kita kenal nih, ya ada kalanya tukang urut itu mungkin biar kita nggak ngantuk ya, kan suka ngobrol ya. Nah, karena dia pernah cerita ngurut ini, ngurut itu, ya begini dan begitu. Dalam hati saya, waduh, ya sedangkan kan kita tahu yang namanya aurat antara perempuan dengan perempuan kan dari pusar sampai lutut, kan gitu kan? Ya, nah ketika dia membicarakan ya tentang fisik seseorang, aduh saya bilang saya nggak mau daripada nanti
dia menceritakan tentang saya ke orang lain malah jadi aib kan, mendingan saya menghindari diri untuk diurut. Kadang saya nggak mau nyari tukang urut yang dia kenal teman-teman saya gitu kan. Belum lagi nanti bisa jadi ya orang berpikir, hah, Ustazah mau diurut, enggak, itu apa seluruh badan kan, itu kan aurat, mau disentuh kan begitu kan. Saya bilang enggak deh. Nah, jadi hal-hal yang memang kita berusaha jangan sampai ada peluang orang lain membicarakan aib ya orang lain. Nah, ini bagian dari bukti kita itu al-iman al-ukhuwah. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh ngurut ya. Ya, ingatkan agar ketika ngurut nggak usah nonem nih, nggak usah sebut nama. Yang pelanggannya ini, pelanggannya itu, ngurutnya ini, ngurut dalam hati saya nggak usah deh, karena ini bisa persepsi peluang komentar miring. Ya, itu ya, yang artinya apa? Hal-hal apapun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kamu kalau ngaku beriman dalam ukhuwah, ayo mampukah kamu menutup aib saudaramu? Kecuali memang untuk dijadikan solusi. Ya, untuk dicarikan solusi boleh. Ya, tapi jangan sampai jadi ember, ya, jadi perbincangan bersama. Jangan ngomong-ngomong ya begini, jangan ngomong-ngomong ya begini. Wah, namanya rahasia umum deh. Takut kalau kita tidak menutup aib saudara kita, nanti akan dibuka aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya karena Allah begitu memuliakan al-ukhuwah ya karena al-iman, nah, kita perlu kan mengaplikasikannya. Apa sih tahapan ukhuwah? Yang pertama nih tingkatan rendah, jangan ngomong kamu sudah berukhuwah. Ada nggak di dalam hati kamu masih suuzon sama saudara kamu? Masih negatif thinking sama saudara kamu. Kalau kamu masih suka suuzon sama saudara kamu, berarti omdo ngomong doang. Tingkatan yang paling rendah dalam ukhuwah filah. Misalnya sama suami, ya, aku kepingin nanti suamiku adalah suamiku nanti di surga. Ayo kita kepingin semua dalam rangka al-iman al-ukhuwah. Mampukah kita berusnuzon dengan suami kita? Mampukah kita berhusnuzon dengan WA, dengan handphone suami kita? Kalau kita belum mampu berhusnuzon dengan handphonenya, berarti ada yang salah dari niat kita berukhuwah. Ada yang belum beres, kurang doanya kita, ya kurang tekadnya kita. Tingkatan yang paling rendah adalah mampukah kita berlapang dada dengan saudara kita. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi idealisme adalah kita mampu mendahulukan kepentingan saudara kita. Itulah namanya ithar. Nah, husnuzon, nah itu contohnya apa? Ya dalam surat Al-Hujurat ya dari ayat yang ke-12 ya diingatkan oleh Allah ya jangan sampai ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kamu dari prasangka-prasangka. Kalau kamu masih prasangka-prasangka, ya berarti hati kamu belum ngeplong. Contohnya apa? Ya, orang yang punya husnuzon tingkat tinggi, itu sampai dia diberikan keistimewaan oleh Rasulullah, masuk surga, diumumkan di depan para sahabat, padahal orangnya masih di dunia, terlambat lagi. Ini kan ceritanya, apa kata Rasulullah? Ya, ketika Abdullah bin Umar menceritakan, saat bersama dalam majlis Rasul, apa kata Rasul? Sebentar lagi akan datang penduduk surga. Ya Allah, orang yang telat datangnya, yang masbuk majlis ilmu, dia disebut masuk ke dalam surga. Hari kedua juga begitu. Sebentar lagi akan datang kepada kalian ahlul jannah. Dia lagi yang telat. Bukan yang door prize-nya kan biasanya kita yang paling pertama. Sekali-kali door prize-nya yang paling terakhir. Karena door prize-nya masuk. Mbak Dini, azan saya lihat sebentar ya.
Hmm. Izin lanjutkan ya. Nah, sahabat ini sampai 3 kali telat, tapi 3 kali dapat door prize. Ya, orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Sampai Ibnu Umar ini penasaran, ini kenapa? Ya, door prize-nya kok sama orang yang telat kan gitu. 3 kali lagi dia minta izin untuk bertamu ya ke sahabat ini. Sehari-hari dia lihat biasa aja, nggak ada keistimewaan dalam ibadah yang zohirnya. Sampai setelah 3 hari dia bertanya, apa sih keistimewaan kamu? Kenapa kamu dibilang ahlu jannah? Ya, padahal kamu biasa-biasa aja. Apa kata sahabat ini? Ya, dia punya kebiasaan sebelum tidur. Siapapun yang dia jumpai hari ini, dia akan memaafkan dan memohonkan ampun ya untuk orang-orang yang dijumpai. Nah, lapang dadanya ini ya nggak sekedar dia respon positif ya husnuzon, tapi juga berlapang dada, mendoakan, memaafkan yang dia lakukan sebelum dia memejamkan mata siapapun yang dia jumpai hari ini. Inilah amal hati benar-benar karena Allah yang membuat dia mulia di depan para sahabat. Ya juga nih dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135 atau kisahnya Luqman kan mengajarkan kepada anaknya agar bukan minta maaf. Kalau minta maaf berarti kamu bersalah. Ya, tapi ya memaafkan orang lain. Ya, bisa jadi yang salah sih dia, tapi kita memaafkannya walaupun teknisnya dengan kita minta maaf terlebih dahulu. Ya kayak sama suami, kayak anak, kan bisa jadi yang nyebelin menurut kita ya suami, ya yang nyebelin buat kita kan anak yang salah duluan. Tapi karena kita ingin menunjukkan al-iman, al-ukhuwah, udahlah kita maafkan dengan kita yang lebih dahulu minta maaf kepada mereka. Kita lebih dahulu memeluk mereka. Kita lebih dahulu melayani mereka. Ya karena kita serius ya Allah kalau kita memiliki hati yang husnuzon, positive thinking, berlapang dada. Sedangkan tingkatan yang paling tertinggi adalah ihtar. Susah kita mau ihtar
Ya kayak ributnya rumah tangga kan ada kalanya karena masing-masing menuntut hak duluan, bukan mengevaluasi manakah kewajiban yang belum kita tunaikan, tapi lebih menuntut hak yang belum kita dapati. Kalau itu masih terjadi, berarti kita masih jauh dengan ikatan al-iman. Nah, ikatan itsar ini sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Al-Hasyr surat 59. Bagaimana potret Muhajirin dan Ansor ya ketika pasca perang dengan orang Yahudi ya, ada fai. Jadi kalau gonimah ini sempat pertempuran, lalu ada harta rampasan. Tapi kalau fai nggak sempat ada pertempuran, musuhnya udah kabur sebelum perang, meninggalkan banyak gonimah harta rampasan. Nah, ternyata ya Rasulullah SAW ternyata lebih banyak kan berbagi kepada orang-orang muhajir, ya orang-orang Mekah. Nah, orang-orang Madinah itu digembosin sama orang-orang munafik agar mereka ada rasa kecemburuan. Lihat tuh, ada negative thinking. Lihat tuh Muhammad, dulu aja dia sama sahabat-sahabat dari Mekah datang nggak punya apa-apa. Ya, kita yang membuat mereka jadi punya apa-apa. Sekarang begitu mereka punya apa-apa, mereka melupakan kita, digembosin agar mereka punya rasa iri hati dan dengki, negative thinking. Sampai akhirnya kan orang Muhajir dan Ansor berdoa dulu nih biar mereka punya husnuzon kelas tinggi, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati. Doanya apa? Ya di dalam surat Al-Hasyr-nya di ayat yang ke-10. Apa doanya Muhajir Ansor ini? Ya ini bisa menjadi doa kita agar kita ini dengan siapapun kalau kepingin ikatan ukhuwah fillah dilepas dulu deh keganjelan, kebencian dalam hati kita. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 10 doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, kemudian juga saudara-saudara kami yang telah mendahului keimanan kami, ya, yang udah wafat duluan. Dan ya Allah, tolong jangan jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian. Nah, untuk tahap awal Muhajirin Ansor berdoanya ya dengan doa ini, karena banyak yang gembosin biar kita negative thinking sama orang lain. Ya. Nah, kemudian itsarnya, ya ini yang mereka mendahulukan kepentingan orang lain, itu waktu mereka mendapatkan ghanimah, ternyata Rasulullah lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin dibanding orang Ansor. Orang Ansor tidak ada penyakit hati dengan doa seperti ini. Bahkan mereka malah menawarkan kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan orang Muhajir yang kurang. Jadi bukannya mereka dengki, iri hati, tapi ya silahkan ya. Sebenarnya apa? Orang Ansor itu butuh juga. Siapa sih yang nggak butuh harta? Siapa sih yang nggak butuh kenikmatan? Kan semua kebutuhan. Sampai diabadikan kalau tentang ihsannya itu di ayat yang ke-9-nya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang Ansor ya yang menempati kota Madinah yang telah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Mereka mencintai ya saudara-saudara mereka orang-orang Muhajir itu di dalam hati mereka. Ya, kemudian apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ihsar, mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri walau kana bihim khasasah. Padahal mereka membutuhkan. Aduh, kalau udah sampai fenomena kayak begini, minimal apa? Tertegak di rumah kita aja deh. Kan kadang maaf, kita bisa itsar kalau sama anak, ya kan? Kita lagi lapar-laparnya, kepingin banget makan, anak ikutan dan mau nafsu dengan makanan yang kita makan. Kira-kira ketelan nggak kita makan? Pasti kasih. Kasih, itu itsar. Itsarnya sama anak.
Tapi mampukah kita ithar begitu juga sama mertua? Mampukah kita ithar begitu juga sama suami? Ya, kalau kita sudah mampu ithar seperti itu dengan mertua, ya dengan suami, bismillah. Berarti kita sudah memiliki tonggak al-iman, al-ukhuwah di dalam rumah kita, yang ini bisa jadi akan menciptakan ya kebaikan, nanti terwarisi karakter kita ke masyarakat kita. Kalau semua keluarga-keluarga kaum muslimin sudah mampu menegakkan al-ukhuwah al-islamiyah, minimal pilot proyeknya adalah di rumah, mudah nanti Allah berikan rahmatan lil alamin, keberkahan di lingkungan keluarganya. Nah, untuk itulah berarti apa? Ayo ya sekarang aplikasi ukhuwah di dalam kehidupan kita, ya kita mulai dengan doa tadi ya dengan kata-kata yang baik, uhibbuka fillah, miss you fillah, love you fillah, juga doa biar kita terhindar dari negative thinking, doa surat Al-Hasyr tadi ayat ke-10, dan juga ya kita sudah praktekkan di rumah, dan kita akan mencoba untuk real bagaimana ukhuwah kita adalah pada saat kita nggak mau ada kemaksiatan-kemaksiatan di lingkungan kita. Maaf, jangan sampai jadi orang egois. Ya pada saat ya dekadensi moral, ya negeri ini negeri yang penuh lem, ya lem Aibon, jadi anak-anak itu ngefly, negeri yang penuh dengan pornografi, negeri yang penuh dengan negeri tanpa adab. Nah kita jangan sampai alhamdulillah bukan anak gue, alhamdulillah bukan laki gue, alhamdulillah bukan adik gue. Kalau itu yang terfikir sama kita, berarti kita belum al-ukhuwah al-imaniyah. Karena al-ukhuwah al-imaniyah, kita akan mencoba, kalau basic kita udah kuat di dalam rumah, kita akan berkontribusi menjaga anak-anak peradaban, tetangga-tetangga kita, agar mereka pun juga terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga ya, kalau di Dede ya dompet duafa kan alhamdulillah ya paling tidak dengan kita penggalangan dana ya dalam solidaritas ya, kalau memang mungkin ada sisi kemanusiaan karena memang ada alokasi ya untuk non muslim, yaitu solidaritas kemanusiaan yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengganjarkan 700 kali lipat. Tapi ketika penggalangan dana untuk orang-orang yang beriman, walaupun kita tidak kenal, tapi memang ini penggalangannya untuk orang-orang yang beriman. Mulailah kita niatkan bahwa sedekah kita, galang dana bantuan kita untuk saudara-saudara kita yang beriman, ini semua karena ikatan fillah. Ya karena cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah pun akan menolong dia. Jadi enggak sekedar cap sebagai muhsinin, dermawan, tapi kita adalah dalam rangka ukhuwah fillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya moga-moga hari ini kita dikumpulkan sebagai saudara, kelak pun kita akan dikumpulkan ya sebagai saudara ya al-iman al-fillah ya al-ukhuwah al-fillah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Bu Ustazah. Penjelasan ini sebenarnya memang tema yang sangat relate ya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dimana yang namanya kita ini basicnya yang saya tangkap tuh cuma selama kita tuh satu iman, kita itu bersaudara, gitu kan. Tapi dari semua jabaran yang Ustazah ini tetap jadi tantangan lah buat kita menjalani hari-hari kita ini. Ya silahkan untuk ibu-ibu tersayang di sini, uhibbuki fillah ya Ustazah ya. Mana kalau banyak uhibbukum fillah. Uhibbukum fillah. Insya Allah ya uhibbukum fillah.
Love you all, fillah. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, Mbak Imet. Bertanya dong. Oh, oke, silakan. Silakan, Mbak Olin. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngikutnya tadi nggak full, jadi setengah, jadi nggak ngikutin dari awal. Cuma yang jadi pertanyaan itu, kita itu berteman atau mencintai karena Allah. Apakah ada beberapa pertanyaan? Satu, apakah berteman mencintai karena Allah itu atau itu hanya berlaku kepada sesama Muslim? Itu yang pertama. Yang kedua, jangankan dalam pertemanan bersaudara sendiri kan kita kadang-kadang ada konflik gitu. Apakah adanya konflik itu karena kita ada karena hubungan kita itu tidak berdasarkan karena kecintaan kita kepada berdasarkan karena Allah, atau ada aspek lain. Terus kalau kita membenci seseorang, atau bukan membenci sih sebenarnya, tidak menyukai seseorang, baik itu dalam persaudaraan, pertemanan, karena karakter seseorang itu, apakah ini juga bagian bahwa kita tidak berdasarkan karena kecintaan kita karena Allah gitu, hubungan itu karena Allah gitu, itu aja. Jazakillah khair. Ya. 3 langsung dijawabnya Mbak Dini ya? Ya, silakan Bu Ustazah. Jadi yang pertama, apakah ukhuwah fillah ini, persaudaraan karena Allah ini hanya untuk orang beriman atau boleh kepada non-muslim? Untuk ukhuwah fillah, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, berlaku syarat mutlak hanya untuk sesama orang beriman. La imana illa bi'ukhuwah, karena ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah yang disebut dengan ukhuwah. Dia tidak disebut ukhuwah kalau tidak didasari dengan iman, dan tidak disebut orang beriman kalau mereka tidak belajar berukhuwah. Ya, jadi harus dengan sesama mukmin. Terus yang non muslim, bagaimana biar kita bisa mendapatkan pahala? Kalau kita ingat pelajaran kita waktu adab berteman, ada sifat Allah Ar-Rahman kan? Jadi dengan sifat Allah Ar-Rahman, yaitu Allah nggak pelit, Allah nggak bakhil. Jadi target kita ketika kita berinteraksi dengan non-muslim, agar ada syiar yang kita berikan kepada mereka bahwa sifat Allah Ar-Rahman itulah yang ada di dalam sifat kita ketika kita berinteraksi dengan mereka. Allah nggak pelit, kita juga nggak pelit. Kebutuhan mereka, kitalah yang menjadi garda terdepan untuk melayaninya. Ya, sehingga mereka tahu kalau orang beriman itu baik. Kenapa? Karena Tuhannya baik, karena Tuhannya Rahman. Ya seperti Rasulullah dengan pengemis Yahudi, Rasulullah dengan wanita Madinah yang benci sama Rasul, yang setiap Rasul lewat, dia tuh udah menyiapkan kotoran onta. Setiap Rasul lewat, Rasul udah tahu. 1, 2, 3, pluk. Nah, harus tahu. Rasul nggak menghindar. Ya karena yang namanya perempuan kan begitu. Kalau nggak kena, wah besok makin-makin. Ya kan? Kalau udah kena, puas. Jadi Rasul itu sampai suatu hari, kok ini wanita kenapa ya nggak muncul kotoran ontaknya kan gitu kan? Rasulullah cari tahu, ternyata dia sedang sakit. Ya begitu dia Rasulullah mendatangi wanita ini, wanita itu lagi ketakutan. Kenapa? Karena dia lagi lemah, takut Rasulullah balas dendam gitu. Ternyata apa? Rasulullah menjenguknya. Kenapa Rasulullah mengetahui dia sakit? Ya karena itu tadi, kok dia tidak melempar kotoran onta. Dan apa kata wanita ini? Ya sungguh engkau benar-benar berakhlak mulia, karena tidak hanya membalas, tapi dialah Rasulullah yang pertama kali menjenguk dan tahu kalau dia sedang sakit. Nah, dan pengemis Yahudi kan juga begitu. Ya,
udahlah pengemis, ngomongnya kotor, ompong, yang suka maki-maki. Ternyata Rasulullah menjadi khadim, berkhidmat melayani dengan baik. Nah, jadi target kita yang menembus sampai ikatan di padang mahsyar itu dipanggil oleh Allah, ainal mutahabbuna fi jalat, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah, harus didasari dengan iman, sama orang beriman. Yang non muslim agar ada syiar Asmaul Husna dalam diri kita menjadi dakwah untuk mereka. Nah, kemudian kenapa ya kok dalam ukhuwah fillah itu ada konflik? Nah, saya suka sedih ketika ada komentar. Dulu saya waktu masa sekolah, masa SMA, istilahnya masih masa jahiliyah deh. Aku sering kok punya perkumpulan ini, perkumpulan itu, perkumpulan hahaha, hihihi, huhuhuhu. Kayaknya enggak ini deh, enggak sering slack, enggak sering ribut. Ya, kita kayaknya enjoy aja. Tapi begitu berkumpul dengan al-ummahat as-solihah, al-mar'ah as-solihah, pokoknya dengan komunitas mukmin. Ya Allah, kayaknya mah masalah kecil diomong, ya kayaknya mah baperan banget, ya nggak asik banget, nggak enjoy banget. Ya, kenapa sih lebih asik kita ngumpul sama teman-teman klubnya kita, ya teman-teman kangkaunya kita dibanding dengan akhwat muslimah gitu. Bawaannya perasaan melulu, ngomong ini ditegur salah, ya ada yang komentar ini diingetin salah. Kayaknya mah nggak enak banget ya kan, akhirnya mendingan aku live aja deh dari grup ini. Jangan lupa kalau yang namanya ukhuwah fillah, yadullah, ya itu ada dalam ikatan Allah, pastilah yang paling dibenci sama setan, iblis. Dan iblis ini berupaya agar antara orang-orang beriman itu dihembuskan kebencian, dihembuskan permusuhan. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah sejak Nabi Adam diturunkan, yang ada dalam surat Al-A'raf itu, ya ketika Nabi Adam sudah bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, tapi kan Allah tetap mengatakan kulnah bitu, ya turunlah kalian semua jami'an, ba'dukum li ba'din aduun. Nah, itu surat Al-A'raf ya, dari ayat yang kedua. Kalau doanya kan 23 ya, 23, 24, 25. Allah menyebutkan kalau ketika kamu turun ke bumi, antara kamu manusia dengan iblis ya akan ada ba'dukum li ba'din aduun, akan saling bermusuhan. Jadi iblis ini nggak akan tenang kalau orang beriman itu merasakan kenikmatan dalam berukhuwah. Itu akan berupaya digembosin. Dan iblis nggak bisa sendirian. Pasti iblis butuh adanya ya teman, adanya mediator, ya dengan apa, ya biasanya mungkin nanti dengan orang-orang munafik, dengan provokator, ya yang tujuannya apa, biar tidak ada ikatan persaudaraan, mengadu domba, ya memecah belah. Nah itu kerjaannya iblis, ya yang bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Nah, karena kalau umat Islam udah bersatu, ya orang-orang beriman sudah dalam ikatan ukhuwah fillah, wah itu rahmat Allah yang akan turun dan kekuatan itu luar biasa, ya. Karena nggak ada lagi husnuzon, yang ada adalah positive thinking. Nah, ini kan masa-masa yang akan dilihat dari kisahnya Rasulullah, itu masa-masa yang akan selalu dihujani ya dengan provokasi-provokasi. Ya, jadi adanya konflik bukan berarti kita bukan karena al-iman al-ukhuwah al-fillah, enggak. Bisa jadi ketika hari ini kita menyatakan bahwa ikatan persaudaraan kita, majlis Selasa kita adalah majlis karena Allah, wah setan udah langsung masukin kita ke list daftar yang perlu dipecah belah, kan gitu
Ya, jadi semakin kita mengikat karena Allah, semakin setan itu tidak suka. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, ya, kebencian ya. Ya, kita benci karena Allah itu ketika kita memang yang dibenci bukan orangnya, yang dibenci adalah perilakunya. Jadi apakah aku benci sama seorang berarti aku nggak ukhuwah fillah ya? Kamu benci apanya dulu? Kalau kamu benci orangnya berarti kamu sudah tidak punya hati yang lapang. Orang itu bisa berubah. Ya, kalau kita bisa merubah dia berarti ya kita menjadi orang yang terbaik. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dibenci oleh Rasul adalah orangnya, bagaimana bisa ada sahabat menjadi teman-teman Rasul yang mau menerima dakwah Rasul? Karena kan dulu waktu Rasulullah SAW menjadi nabi cuma sendirian, yang lain semuanya jahiliyah, ya kan? Coba kalau Rasul udah benci, ya dia pemabok, dia pembunuh, dia pezina, jijik deh, jijai deh gue gitu kan. Ya kalau dia udah benci orangnya, bagaimana mungkin kita bisa mengajak dia kepada kebaikan? Nah, Rasulullah SAW justru karena cinta sama orang ini, yang dia benci adalah perbuatannya. Nah, ini akan terlihat ya ketika surat Fussilat ya, surat 41 ya, di ayat yang ke-33 ya, sebentar saya cek deh. Nah, jadi orang yang benci kita membenci orang atau kita membenci perbuatan itu sampai Allah Subhanahu wa taala kasih barometernya dalam surat Fussilat di ayat yang ke-33 sampai 35. Yaitu apa? Lihat aja, waktu kamu mengajak dia, menegur dia, bagaimana hasilnya? Karena hasil itu akan terpengaruh juga tergantung dari hati nurani kamu dulu. Karena Allah menyebutkan dari mulai ayat ke-33 kan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, ya, orang yang terbaik lisannya adalah mereka yang mengajak orang lain untuk kepada Allah dan beramal solih dan mengatakan saya adalah orang muslim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Bisa jadi nih nanti kamu akan melihat ada kebaikan dan ada keburukan. Pasti beda antara kebaikan dan keburukan. Dan tolaklah keburukan itu dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Barometernya apa? Kalau kita ingin merubah keburukan, jadi yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci keburukannya, yaitu faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, yang tadinya di antara kalian awalnya ada kebencian, permusuhan. Tapi gara-gara dengan cara yang baik, dengan cinta kamu dengan orang tersebut, maka ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi teman setia. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Ya, kayak apa sih orang jahiliyah? Ya, para sahabat kan awalnya semua orang jahiliyah. Ya, pembunuh, ya bisa jadi pemerkosa, ya bisa jadi ya mereka adalah pemabuk. Kan semua sahabat kan awalnya begitu. Ya, kecuali yang terpilih aja kayak Abu Bakar, ya tidak pernah mabuk-mabukan, kan gitu. Ya, tidak pernah berzina. Tapi kan rata-rata mereka awalnya seperti itu. Tapi yang dibenci sama Rasul bukan pelakunya, ya, tapi ya perbuatannya. Akhirnya apa? Berubahlah mereka. Karena kita, kalau kita cinta karena Allah, telepati itu akan nyampe ke hatinya. Allah yang langsung membuat ngeklik, ya, berubah menjadi waliyun hamim. Wa mayulaqoha, tidak akan diberikan semua ini kecuali mereka yang sudah tahan dulu dengan kesabaran dalam hatinya. Jadi udah punya mental kuat dulu, sabar. Wa mayulaqoha illa dzu hadzin adzim. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi nggak? Ya udah kan 3 kan? Iya 3. Ya Ustazah 3 aja. Tapi sebenarnya menarik sekali sih ini Ustazah. Karena gini, tadi Ustazah bilang kan bahwa kebencian itu yang kita benci bukan orangnya, betul, tapi perilakunya.
perilaku seseorang itu. Nah, orang itu dan perilakunya itu kan satu kesatuan ya Ustazah ya. Kalau kita memandangnya satu kesatuan itu satuan, tapi kalau kita memandangnya dua kesatuan tergantung. Nah, kita ini di dalam hati selalu berhusnuzon, berusaha berhusnuzon ke orang, dan selalu ketika kita menjalin satu silaturahmi atau silaturahim ya, bahwa itu semua karena ikhlas karena Allah dan semua beribadah, niatnya ibadahkan Allah. Tapi dalam perjalanan itu kan kadang-kadang kita terlupa atau khilaf dan kayak sedikit menghujat gitu loh Ustazah. Yeah. Misalnya, ini orang kok kayak begini sih, gue udah, misalnya gini kasarnya, gue itu udah niat gue itu menjalin pertemanan atau persaudaraan itu ikhlas karena Allah, tapi kok lu orangnya begini sih gitu loh. Yeah. Ada ya Ustazah, kadang-kadang kita nggak sengaja terlompat begitu. Nah, apakah ini bagian dari kita tidak bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah ditakdirkan kejadian-kejadian itu Ustazah? Jadi ketika melihat orang lain berbuat salah, ya kan kita tadi mau belajar untuk membenci perilakunya, bukan orangnya, kan gitu ya. Nah, ayat yang tadi dijelaskan sama Allah, tidak dianugerahkan kecuali orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita masih berpikir, ya Allah, kok kita kurang apa gitu, kayaknya kita udah berupaya segala macam ini dan itu, kok nggak berubah-berubah gitu kan, gimana sih? Nah, berarti kesimpulannya satu, kita kurang sabar. Karena untuk menjadi orang yang penyabar, lihat di dalam surat Ali Imran ayat ke-200, sabar itu berproses. Pertama apa? Ayat 200, ayat terakhir. Allah kan menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang-orang beriman, isbiru. Ini dengan kata perintah, berarti belajar sabar. Bersabarlah, jadi belajar sabar dulu. Yang namanya belajar harus dicoba dengan berbagai macam cobaan. Kalau yang namanya cobaan pasti banyak. Kalau baru 1, 2, 3 kali namanya cobain. Nah, jadi jangan berpikir, ya Allah, saya udah kurang apa? Ya kurang, kamu baru nyobain. Ya harus, ya yang namanya cobaan itu banyak, isbiru. Kalau udah berkali-kali dicoba sama Allah, biasanya nanti yang kedua nih, apa kata Allah? Setelah belajar isbiru, perintah Allah apa? Wasobiru. Jadilah penyabar. Terjemahannya apa sih kalau di bahasa Indonesia-nya? Bersiaga. Siaga. Kalau jangan susah-susah lah, Badini terjemahannya. Tahu arti di sini begitu yang saya pegang. Oh gitu. Ya, Mbak, yang sederhana aja kan isbiru, belajar sabar. Namanya belajar kan berarti belum lancar. Kesabaran. Wasobiru. Kuatkanlah kesabaran. Alailallah. Iya sih, maksudnya yang sederhana aja. Sobir itu kata sifat. Berarti jadilah penyabar. Karena kalau kuatkanlah kesabaran, kayak apa kuat kesabarannya? Nah, Allah kan menyuruhnya dengan sifat wasobiru, jadilah penyabar. Kalau udah jadi sifat itu kan biasanya ala bisa karena biasa. Nah, kayak ini deh, anak kita nggak bisa diem. Awal-awal kan kita suruh duduk yang manis, duduk yang manis, duduk yang manis, kan boleh begitu, duduk. Kalau dia lama-lama kebiasaan anak TK, ya begitu guru datang, ya bersiap, tangan di atas, tangannya gitu kan, lama-lama kan langsung begini kan, ya ala bisa karena biasa, jadi lama-lama dia jadi pendiam. Nah, sabar juga begitu, kamu sabar, berarti belajar dulu, nanti lama-lama wasobiru, jadi penyabar. Kalau penyabar berarti udah jadi
karakter. Terjemahannya kuatkan kesabaran ya. Iya. Nah, udah kita ganti aja terjemahannya. Kan kalau ganti terjemahan boleh. Yang nggak boleh kalau ganti ayat. Wasobiru, jadilah penyabar. Setelah itu warobitu, ikat kesabaran kamu. Ya, berarti kalau diikat nggak boleh lepas. Nah, tergantung mau pakai nerjemah ini mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Nah, kalau ikat kesabaran, kalau pakai bahasa Betawi nih, nah, berarti apa? Sabar-sabarin. Kalau udah nggak kuat saya kuatin. Udah nggak tahanin. Tahanin. Kalau pakai bahasa Sunda ya sabar-sabarkeun, ya kan? Udah nggak kuatkeun. Kalau bahasa Jawa apa bahasa Jawa? Sabar-sabar no, gitu ya. Kalau pokoknya warob itu diikat, ya. Nah ini berarti ketika kita melihat orang lain berbuat salah, mengukur kita ini yang membenci bukan orangnya tapi perilakunya, yaitu kita berusaha bagaimana orang ini dari gara-gara kita dia bisa berubah. Dan perjuangannya itu bisa jadi perjuangan dari kita lebih awal. Kayak saya pernah ya Allah, ini ngelihat ada di lapangan umum ya di depan rumah ibu mertua saya dulu. Ya Allah, ini kok setiap sore sampai malam itu selalu jadi tempat pacaran. Mau yang umur sebaya ya, yang sebaya. Kalau udah 40 ke atas namanya apa? Setengah baya. ya, yang udah kan nggak mungkin anak muda ini kan berarti nggak mungkin pacar, ini lebih dahsyat itu. Artinya kan dia nggak beres lah. Sama dari anak-anak sekolah. Ini kok, aduh saya bilang, saya mau ngomong antara ini emosi benci ya sama orangnya, sebel ngeliat mukanya ya kan, atau karena perilakunya, itu kan perjuangan banget. Itu sampai saya bilang sama, ya Allah yang aku benci perbuatannya, ya Allah aku benci perbuatannya, ya Allah aku benci perbuatannya, gimana ya Allah gitu kan, biar aku bisa ngomong. Kenapa ini kalau dibiarin terus ya ngeri, nanti jadi teladan kalau nanti anak-anak kita main ke situ kan gitu kan. Udah itu belum saya dok sebelum ketemu sama mereka itu kan, udah ya saya coba untuk datang, saya cuma ngomong, Bapak Ibu maaf, kalau memang mau bermesra-mesraan silakan pulang ke rumah. Wah dia marah, emang di lapangan lo, aduh saya bilang, aduh dia marah berarti cara saya tidak tepat, ya kan? Kenapa? Ya pacaran lebih serem daripada anak muda, ya kan? Kalau yang udah laki-laki dan perempuan udah setengah baya gitu kan. Aduh, saya bilang nggak tempat. Gimana ya Allah, yang aku benci adalah perbuatannya. Jangan sampai perbuatan ini menular ke lingkungan. Udah, ternyata apa? Bisa jadi karena kalau kita niatnya merubah perilaku, ya bukan membenci orang, tapi ingin menghindari perilaku ini, kita tidak bisa sendirian. Udah, saya ngobrol aja sama Pak RT. Saya bilang, Pak RT kenal nggak ya dengan orang-orang yang suka? Enggak Mbak, itu warga mana? Menurut Pak RT gimana kalau ternyata ini hanya modus? Saya cuma khawatir ya kalau di sana pojok, ya sana mojok, ternyata ini modus transaksi narkoba. Ya kan, ini modus untuk mengamati komplek ini jam berapa kosong. Apa kata Pak RT? Waduh, kok kayak begitu, ngeri dong Mbak. Nah berarti kan apa yang harus kita lakukan? Yaudah kalau gitu kita pasang lampu. Nah jadi maksud saya bisa jadi pada saat kita membencinya adalah perilaku, kan kita menginginkan agar kemaksiatan itu tidak terjadi lagi. Ya bukan yang kita benci orang. Kalau kita benci orang bisa jadi kita nanti akhirnya ribut sama orang itu, perbuatan maksiatnya ya akan terjadi, bisa jadi sama orang lain. Jadi ini salah satu contohnya aja. Ya, karena batin saya waktu mau ngomong itu, ya Allah, aku karena Allah, ya Allah, aku karena Allah, ya Allah, aku karena Allah. Ya jadi benar-benar
kita sendiri melawan perasaan kita antara nafsu atau karena Allah. Wallahu a'lam. Begitulah kira-kira ceritanya Bu Holin. Terima kasih Ustazah. Maaf saya suka cerita jadi panjang lebar dah. Justru saya nih banyak pertanyaan hari ini karena menarik sekali. Barakallahu fiik. Ya, Silakan Mbak Dini, terima kasih waktunya. semangat bersabar ya Mbak Holin. Ya cobaan, jangan cobain. Iya. Ya, ada lagi dari yang lain. Silakan. Mbak Liva. Tadi kayaknya Uni ada mau ini ya. Mbak Imet. Assalamualaikum. Sejak kapan Din manggil Mbak Imet? Ya, lupa saya. Aduh, maklum lah. Bisa Oke. Bu Met ya? Ya, enggak Uni biasanya Bu. Oh Uni. Orang Padang. Iya. Batak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bagus wabarakatuh. sekali, Masya Allah topiknya memang topik keseharian ya. Betul. Nah, ini saya mau nanya nih Ustazah. Jadi kebetulan saya itu lahir besar di lingkungan yang multi banyak etniknya, banyak agamanya berbeda-beda ya. Dari saya lahir sampai sekarang pun kita masih tetap berhubungan karena orang tua kita juga berteman dekat dengan semua karena itu perusahaan besar gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu saya mau tanya tentang tadi surat Az-Zukhruf 67 tadi Ustazah. Oh iya. Ya, teman akrab pada hari itu akan sebagian menjadi musuh. Nah, musuh di sini saya pengen tahu dalam hal apa? Apakah bisa mengurangi amal kita? Jadi kayak digrogotin atau gimana gitu loh. Nah, itu yang pertanyaan pertamanya. Yang keduanya, apakah ini juga berarti bahwa kita tuh tidak boleh berteman akrab dengan orang yang tidak bertakwa? Notabene dalam ini kan pasti orang Islam ya, yang insya Allah bertakwa gitu ya. Jadi apakah kita tidak boleh berteman akrab dengan orang non Muslim gitu? Itu pertanyaannya sih. Itu aja. Jazakumullah khair. Kalau berteman akrab dengan istilah tadi sohib atau istilah korid atau istilah kekerabatan, no problem, nggak masalah. Ya, yang seperti tadi saya sampaikan, yang penting tunjukkan dalam perilaku mereka kita berbuat baik dengan sifat Allah Ar-Rahman. Yang tidak boleh itu kan ketika kita berikrar ya bahwa ya pertemanan ini adalah pertemanan ya karena Allah. Nah, ini yang dengan non muslim yang kita tidak boleh menjadikan sebagai ukhuwah fillah. Ya yang kita nanti dalam rangka berta'awun ya kalau di surat At-Taubah ayat 7172 itu ya, kenapa harus dimulai dengan husnuzon, lapang dada? Ya karena nanti dengan lapang dada kita bisa bersinergi dalam 4 proyek. Kalau belum berlapang dada, masih ribut, 4 proyek ini belum tentu kita bisa tuntaskan. Wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan aulia. Mereka akan saling menjadi teman setia, penolong, itu kan aulia gitu ya, tidak hanya teman setia tapi teman yang dekat yang saling tolong menolong dalam rangka apa? 4 hal kan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, enggak mungkin kita bisa melakukan ini kepada yang tidak punya visi dan misi yang sama ya dalam rangka cinta karena Allah ya. Kan bisa jadi terus apa lagi? Wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Ya bisa jadi ketika kita komunitas yang sama-sama lah karena iman al-ukhuwah al-imaniyah ini memang antara kita harus mengikrarkan bahwa kita memang dalam rangka mencintai karena Allah. Ya maka proyek-proyek kita ini adalah misalnya tadi menegakkan sholat. Karena kalau sekedar komunitas taklim biasa aja deh yang mereka tidak bersama-sama punya keinginan untuk ukhuwah fillah ya pada saat kita mau ngomongin sholat udahlah itu urusan masing-masing ya, di rumah tangga aja begitu ya, kita kepengen ngingatin adik ipar kita, bisa jadi kata ibu mertua kita udah masing-masing punya keluarga, dia punya tanggung jawab kan begitu kan ya, kadang begitu. Nah jadi untuk
al-ukhuwah al-fillah ya, al-ukhuwah al-iman ya. Nah, ini hanya bisa ketika memang masing-masing kualitas hatinya sudah dekat sama Allah dan udah merasa bahwa pertemuan kita pertemuan karena Allah, yang memang kita ini punya tanggung jawab ya, tidak hanya mencintai Allah di lisan saja, tapi ya kita punya tanggung jawab 4 proyek tadi: amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi memang hanya bisa dilakukan ya ketika barometernya adalah al-iman, al-ukhuwah fillah. Oke. Oke. Kalau biasa tidak masalah aja berarti ya. Iya. Ya. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa nyatet tuh, kalau nggak nyatet lupa. Saya dalam bentuk apa sih kalau musuh, dalam hal apa gitu loh, sampai bisa mengurangi amal kita nggak, kalau kita misalnya punya teman yang akhirnya kita punya teman akrab di dunia ini, kemudian kan tadi katanya kan akan menjadi musuh bagi kita. Iya. Nah, dalam musuh itu dalam hati, apakah musuh itu gimana? Apakah dia akan menggerogoti amal kita gitu loh, atau dia hanya memperpanjang hisab kita di hari akhir? Dalam bentuk apa ininya musuhnya di sini gitu? Oke. Jadi kalau kita lanjutkan ayatnya ya, ayatnya ini barometer yang disebut dengan bertakwa. Karena kan di ayatnya ke-63 itu ya 67 kan, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mencintai, teman-teman dekat, teman-teman akrab, justru nanti di hari kiamat ba'dhum li ba'din adun, akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa yang seperti apakah yang tidak saling merugikan? Ya ibadi la khaufun alaikum al-yauma wala antum tahzanun. Bahkan mereka nggak usah rasa takut, nggak usah sedih. Nah, apa yang menjadi barometer kalau cinta kasih kita ini adalah cinta kasih yang tidak saling menggugat, yang tidak saling bermusuhan. Nah, di ayat yang ke-69-nya, alladzina amanu bi ayatina, dulu waktu kamu di dunia, kamu itu beriman. Wakanu, dan dulu, ada di terjemahannya ada kata-kata dulu nggak? Ayat 69. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat kami dan mereka berserah diri. Kita pakai terjemahan yang gampang aja dah. Ya, kenapa? Kok mereka nanti di akhirat itu tidak saling bermusuhan, dan kapankah disebut dengan saling bermusuhan dan merugikan? Yaitu yang di ujung ayatnya, wakanu, yang wakanu muslimin, dulu mereka itu adalah orang-orang muslim. Nah, disebut dengan orang muslim di sini, dulu mereka adalah orang muslim. Ingat, rasanya kita pernah belajar tema tentang al-Islam ya? Belum ya? Aduh. Nah, jadi al-Islam di sini ya, Islam itu kan nggak hanya identitas agama, tapi Islam itu identitas perbuatan kita dengan orang lain. Karena Islam itu diambil dari kata 3 huruf kan, sin, lam, mim. Dari sin, lam, mim menjadi banyak kosakata. Misalnya apa? Dari kata Islam juga berarti salam, artinya keselamatan. Berarti dulu kamu adalah orang muslim, dulu kamu adalah juru penyelamat. Ya, kamu bukan menjadi troublemaker. Kalau kamu ternyata, kan ada hadisnya, al-muslim man salamal muslimuna ya min yadihi ya walisanihi. Orang muslim adalah siapa yang saudaranya selamat dari kejahatan lisan, lisannya dan tangannya. Berarti barometernya dulu perilaku kita sebagai seorang muslim, kita itu tidak menjadi troublemaker, kita itu tidak pernah menyakiti orang lain. Kemudian muslim juga artinya apa? Salamatun. Apa itu salamatun? Artinya suci dan bersih. Berarti ya kita itu enggak punya hal-hal yang kotor dalam transaksi kita, hal-hal yang kotor dalam
bisnis kita, dalam janji kita. Jadi nggak ada yang menodai hubungan kita. Jadi kezaliman-kezaliman itu tidak ada. Nah, itulah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, mereka tidak hanya saling bertemu, tapi mereka benar-benar saling menjaga. Jangan sampai ada identitas sebagai seorang muslim, ya itu terlucuti, menyakiti saudaranya, menzolimi orang lain, ya kemudian juga tidak bersih dalam transaksinya, tidak jujur dalam lisannya. Nah ini babnya adalah nanti muslim ini kan berkaitan dengan akhlak kita kesehari-harian, mau kita dengan sesama muslim maupun kita dengan non muslim. Penyebab al-akhila yang membuat kita bangkrut ya yaitu kezalimannya. Jadi begitu Bu Met, Uni Met. Ya, Uni. Makasih Bu, jazakallah khair. Ya. Bu Ustazah, ini di chat ada 2 pertanyaan, tapi waktu ada. memang sudah habis. Alhamdulillah. Ini mau bagaimana nih? Setengah 6, jam 5.40 udah maghrib Ibu. Iya, jadi iya. Takutnya kita kasih belum sholat asar sebagian, jadi untuk 2 pertanyaan ini mungkin kita pending untuk minggu depan. Siap. Ya. Ya. Materi juga udah saya share di itu Mbak Lipa. Iya, jangan di situ dong. Mbak Lipa nanti bisa di-share nanti di WhatsApp. Aku minta maaf nih gara-gara pertanyaan aku jadi. Nggak apa-apa Mbak Halim. Lagi-lagi itu rezeki kan. Ini no bisa problem. Kapan lagi Bu Halin nanya? Udah lama tuh Bu Ustazahnya kangen sama Mbak Halin. Iya. Terima kasih buat semuanya Bu Ustazah. Jadi kita tutup saja kajian hari ini ya Bu Ustazah ya. Siap. Iya, terima kasih. Saya langsung tutup aja nih teman-teman. Uhibukum filah. Insya Allah lagi belajar. Ya, amin. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir juga kajian dan insya Allah 2 pertanyaan nanti akan kita lanjutkan di sesi minggu depan insya Allah. Terima kasih untuk penjelasannya Ustazah, jazakillah khair, khairun kasiron. Mudah-mudahan manfaat ya buat, karena memang temanya ini sangat relate ke kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu terima kasih juga untuk Dompet Duafa selaku penyelenggara kajian online ini. Mudah-mudahan Dompet Duafa juga bisa terus menjadi namanya lembaga yang memang dipercaya buat tadi Ustazah bilang itu ya, saling memberi manfaat ya. Selebihnya mohon maaf jika saya sebagai MC hari ini, MC cabutan, minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah atau perbuatan dan semuanya. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran buat semuanya. Sama-sama, wa iyyakum. Mohon pamit juga lah. Iya, Bu Ustazah. Mbak Liva itu bisa di-download nggak filenya? Lipa nggak bisa ngomong hari ini Bu. Oh, iya. Itu udah